Ada nggak dalilnya? Tetap dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Tahlilan memang tidak bisa ditemukan di dalil tekstual Al-Quran dan Sunnah. Ya jelas, uang Al-Quran dan Sunnah itu terbatas. Dan jumlah teksnya segitu-gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku seiman, Islam, semanhat, salafiyun, Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuensi. Mulut mengatakan Ahlussunnah, perbuatan menunjukkan, memperlihatkan bahwa kita tercinta, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Syaitan-syaitan dari jenis manusia tetap saja tak ridho, tak suka kepada para ulama poros Nabi yang mensiarkan dakwah berdasarkan kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di mata para syaitan-syaitan dari jenis manusia tetap salah. Lihat ulama poros Nabi Abdul Qadir Jawas ceramah, mengungkapkan, membahas materi substansi dari ayat Al-Quran, tapi ini tetap aja salah di mata setan-setan dari jenis manusia. Mari kita dengarkan. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya, antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali, dan yang kita inginkan semuanya kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil. Orang ngomong begini, dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk surga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat, benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Ada nggak dalilnya dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan? Dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada, jangan ikut siapapun dia, ustadz ke syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pendapat, semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza waradal athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar, maka batal sudah semua pendapat itu. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kita beragama. Jadi hujjah, dalil, jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah ngikuti pemahaman salaf, tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil yang kita minta dalil, hujahnya mana, contohnya mana, ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang, pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil, kembalikan umat kepada Quran, kembalikan umat kepada sunnah, bukan kepada pendapat kita. Beragama yang dikit-dikit nanya, dalilnya mana? Duh, beragama kok cuma pakai kepala dan ngeceki dalilnya mana? Padahal beragama itu kan juga melibatkan kerja hati, sensitivitas rasa, dan ketajaman intuisi. Ada sebuah pertanyaan, kenapa umat beragama sekarang ingin cari selamat sendiri-sendiri? Dengan keberagamaan orang modern yang punya kecenderungan individualis. Kemudian asabiku semua, pertanyaan ini ditimpali lagi dengan enteng. Itu ada dalilnya enggak ya? Iya, rasa-rasanya pertanyaan dalilnya mana makin sering kita temui. Bisa jadi hal ini karena orang cenderung berhati-hati dalam beragama, atau malah justru karena naif alias merasa perlu mendasarkan semua perbuatannya melulu kepada dalil agama yang sumber utamanya ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Prinsip serba dalil itu sendiri sebenarnya menunjukkan cara berpikir orang beragama modern, sebab ia terkonstruksi dari nalar keilmuan modern yang mensyaratkan bukti empiris atau kevalidan referensi, setidaknya dalam bentuk teks. Asabiku semua, namun celakanya tradisi modern secara tidak langsung sudah memisahkan antara akal rasionalitas di satu kotak, lantas memasukkan intuisi dan empati manusia ke dalam kotak yang lain. Akibatnya, ketika seseorang bertemu dengan satu peristiwa baru, secara otomatis peristiwa ini bakal diukur dengan nalar modern itu, termasuk dalam beragama. Beragama kok cuma pakai kepala. Padahal beragama itu kan juga melibatkan kerja hati, sensitivitas rasa, dan ketajaman intuisi. Nah, sekarang ini kita manusia modern makin merasa berislam dengan hitungan dan simbol yang harus ditampak. Dengan kata lain, mereka ini semacam punya kalkulator pahala yang ironisnya sering dipakai buat alat hitung amal orang lain. Ya. Asabiku semua, kembali ke perkara dalil. Tahlilan misalnya, kalau cuma diukur dari dalil ya sulit.
Kanjeng Nabi tidak pernah diriwayatkan mengundang warga untuk bersama-sama mendoakan orang mati, iya kan? Apalagi pakai makan-makan, ingkung ayam dan berkat. Tapi apakah ini salah dan layak diharamkan hanya karena nggak ada dalil? Ya nggak gitu juga cara mainnya. Asabiku semua. Urutan tahlilan itu dari awal sampai akhir dipenuhi lantunan ayat Al-Quran dan kalimat thayyibah kan? Mengundang tetangga, duduk makan bersama, menjalin silaturahmi. Apakah itu tidak mengandung nilai silaturahmi? Seporsi berkat untuk dibawa pulang. Apa itu bukan sedekah? Nah, begini ini loh, tampak bid'ah dari luar, tapi manis dan lembut di dalam. Tahlilan memang tidak bisa ditemukan di dalil tekstual Al-Quran dan Sunnah. Ya jelas, wong Al-Quran dan Sunnah itu terbatas, dan jumlah teksnya segitu-gitu aja. Makanya perlu ada yang namanya ijma', yaitu hasil kajian para ahli dan qiyas, analogi hukum, para ulama, jadi tidak bisa sembarangan. Dia mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas dan jumlah teksnya segitu-segitu aja. Hei, kamu tuh jangan kamu samakan Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan pemikiran dan akal manusia. Astagfirullah. Al-Quran itu luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Begitu juga sunnah atau hadis-hadis Rasulullah, lebih luas dari lautan. Kok begitu sempitnya pemikiran kamu mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas? Astagfirullah. Orang-orang seperti inilah yang menyerang manhaj salaf. Kita harus menjawab agar pemikiran-pemikirannya, logika akalnya tidak menjadi pembenaran dan dibenarkan oleh orang-orang awam. Kita harus bersikap, harus menjawab. Al-Quran dan As-Sunnah terbatas, teksnya itu aja. Astagfirullah. Belajarlah kau lebih baik lagi tentang apa itu Quran, apa itu firman-firman Allah, apa itu hadis Rasulullah, apa itu sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau samakan Quran dan Sunnah sesempit pikiranmu, kawan. Pikiran kamu yang sempit. Astagfirullah. Astagfirullah. Taubatlah kau kepada Allah. Takutlah kau kepada Allah. Penampilan kau seakan-akan kau ahli dalam agama, tapi perkataan-perkataanmu nol, kosong. Karena sebaik-baik perkataan karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.